Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah yang baik. Dalam hadis disebutkan kul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Maka kita harus benar-benar memastikan kebenaran dari apa yang kita bagikan. Yang kedua, periksa kebermanfaatannya. Kira-kira kita ini nge-share sesuatu di sosmed itu bermanfaat nggak ya? Kenapa? Karena orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat dalam hidupnya. طلع البدر علينا من Semoga setiap hari yang kita jalani adalah hari terbaik untuk meniti harinya dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pagi hari ini kembali bertemu di Gapai Kemuliaan dan masih dalam suasana Ramadan di rumah kami yang sederhana ini. Mohon Masya maaf Allah, Mbak Mila. luar biasa. Nyaman pemirsa. Kita ingin bahwa bulan Ramadan ini menjadi bulan terbaik kita muhasabah diri. Bulan introspeksi diri. Kalau kita bicara tentang muhasabah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang pandai mengintrospeksi diri. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikanlah apa yang kalian lakukan kemarin untuk hari esok. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Menarik ketika kita bicara tentang muhasabah, karena ternyata di antara ciri orang yang beriman dan orang yang bertakwa, salah satunya adalah dia pandai bermuhasabah. Dia pandai introspeksi diri terhadap apa yang telah mereka lakukan. Bicara tentang muhasabah, apa sih arti muhasabah itu? Muhasabah itu kan diambil dari kata hasiba. Artinya menghitung-hitung, ya. Menjumlah-jumlah, melihat-lihat apa yang telah kita lakukan kemarin. Dan kalau Mbak Mila tadi bertanya, apa yang perlu kita muhasabahi? Setidaknya ada 5 yang bisa kita muhasabahi. Yang pertama, bagaimana ketaatan kita kepada Allah. Wabil khusus tentang kewajiban kita kepada Allah. Sudahkah kita tunaikan dengan baik? Sudahkah kita kerjakan dengan baik? Misal kalau kita merujuk pada arkanul Islam, rukun Islam yang 5, syahadat. Sudahkah syahadat kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi sungguh-sungguh bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi sungguh-sungguh bahwa tidak ada utusan kecuali Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, di hati kita apakah ada ilah yang lain atau tidak? Jangan-jangan ketika kita mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tapi mohon maaf, di hati ini ada ilah yang lain. Ada Tuhan yang lain yang jauh lebih kita cintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mohon maaf, ketika kita mengungkapkan, menyatakan, menyebutkan ilah kita adalah Allah, maka tidak boleh ada Tuhan yang lain. Apapun itu. Pangkat jabatan, harta kekayaan, nama baik popularitas, keluarga, anak-anak, pekerjaan. Sudahkah kita menghilangkan itu semua di hati kita dan semata-mata hanya untuk Allah? Coba dievaluasi. Yang kedua, sholat. Bagaimana sholat kita? Sudahkah kita menjadi sholat yang terbaik atau tidak? Lihat waktunya, lihat kaifiyahnya, lihat bacaannya. Sholat. Yang ketiga, zakat. Sudahkah kita tunaikan dengan baik zakat kita? Mohon maaf, jangan-jangan ada harta yang kita miliki tapi tidak dikeluarkan zakatnya. Mohon maaf, harta yang tak dizakatkan akan menjadi harta yang membawa kotoran, bahkan menjauhkan dari keberkahan. Yang keempat, puasa. Sekarang kita di bulan Ramadan, bagaimana puasa kita?
Sudahkah kita puasa yang bernilai, yang bukan hanya lapar dan haus saja, tapi puasa yang semuanya punya makna yang lebih baik. 5 haji, sudahkah haji kita dengan haji yang mabrur? Berangkat haji lebih banyak zikirnya atau selfie-nya? Lebih banyak doanya atau lebih banyak marah-marahnya? Cek semuanya. Yang pertama, muhasabahi kewajiban kita kepada Allah. Yang kedua, muhasabah dosa kita di hadapan Allah. Berapa banyak dosa yang kita lakukan? Berapa banyak kesalahan yang kita lakukan? Berapa banyak kekurangan yang kita lakukan? Berapa banyak kehilapan yang pernah kita kerjakan? Muhasabah, minta ampun, bertobat kepada Allah. Jangan sampai kita terjerumus dengan dosa dan lupa minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, muhasabah, hubungan kita dengan manusia. Anak dengan orang tua, suami dengan istri, istri dengan suami, dengan sahabat, dengan kerabat, dengan teman, dengan lingkungan. Cek. Jangan-jangan ada hubungan dengan manusia yang tidak baik-baik saja. Yang keempat, muhasabah atas waktu yang Allah berikan. Lihat usia kita. Sudah berapa tahun hari ini? Kira-kira dari umur yang Allah berikan, lebih banyak digunakan untuk taat atau untuk maksiat? Lebih banyak amal soleh atau amal salah? Waktu yang Allah berikan, seperti apa kita pergunakan? Dan yang kelima, muhasabah tentang anggota tubuh kita. Mata seringkah melihat yang bukan haknya untuk kita. Mulut berapa kali berbohong, berdusta, ingkar janji, sumpah serapah, fitnah, gibah. Berapa banyak ini lisan pernah menyakiti hati orang lain. Tangan berapa kali menyentuh yang bukan haknya untuk kita. Kaki berapa kali melangkah ke tempat maksiat. Cek semua anggota tubuh yang pernah kita miliki ini digunakan untuk apa? 5 hal yang perlu kita muhasabahi. 1, ketaatan kita kepada Allah. 2, dosa kita di hadapan Allah. 3, waktu yang kemudian Allah berikan. Hubungan kita dengan manusia yang lain. 4, waktu yang Allah berikan kepada kita. Yang kelima, anggota tubuh yang Allah titipkan kepada kita. Masya Allah. Ahilman, berkaitan dengan, saya menarik ya sebenarnya untuk membahas poin kelima, anggota tubuh. Karena saat ini kita tidak bisa dilepaskan dari fenomena begitu maraknya ya, arus informasi, media sosial yang kita tuh bangun tidur, mau tidur lagi, ini adalah barang pertama yang mungkin kita akan ambil, kita cek begitu. Dan kadang-kadang kita masih banyak melihat di sekitar kita, terutama di bulan Ramadan ini, subhanallah ya, kita masih kadang bisa melihat bagaimana mungkin orang lisannya, jempolnya masih mudah ya, membicarakan kejelekan atau aib saudara kita yang lain. Godaan ini luar biasa. Saya pribadi juga merasakan, ini tantangan yang harus diantisipasi sebenarnya. Bagaimana ya kiatnya, tipsnya untuk kita bisa menahan hal-hal yang kurang baik? Iya, di dalam urusan sosial media atau urusan kita menggunakan gadget selama ini, memang perlu menjadi satu hal yang kita muhasabahi juga. Dari sekian banyak postingan, dari sekian banyak status yang kita buat, dari sekian banyak berita, fakta, data yang kita bagikan selama ini di sosmed, sudah seperti apa keberadaannya? Mohon maaf, jangan-jangan ulah jempol kita yang mungkin tidak ditata dengan baik, ada orang yang tersinggung dengan apa yang kita posting, ada orang yang sakit hati dengan apa yang kita hadirkan. Maka ada istilah saring sebelum sharing. Kita memastikan untuk menyaring apa yang ingin kita sharing. Ada 3 prinsip yang perlu kita hadirkan. 1, sebelum sharing sesuatu, pastikan kebenarannya. Jangan sampai menyebarkan hoax. Apalagi mohon maaf, yang menyangkut aib orang lain. Hati-hati membagikannya. Jika aib itu benar, kita bagikan kepada orang lain, jadi gibah. Jika aib itu salah, dan kita masih beritakan kepada orang lain, jadi fitnah. Dua-duanya gak baik. Dan dua-duanya mengantarkan keburukan. Dosa besar, gibah dan fitnah yang kita lakukan. Nauzubillahi min dzalik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati di dalam menghadirkan segala sesuatu, terutama dengan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita tuliskan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum
wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah yang baik. Dalam hadis disebutkan qul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Maka kita harus benar-benar memastikan kebenaran dari apa yang kita bagikan. Yang kedua, periksa kebermanfaatannya. Kira-kira kita ini nge-share sesuatu di sosmed tuh bermanfaat nggak ya? Kenapa? Karena orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat dalam hidupnya. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sekarang untuk apa kita punya sosmed? Kita posting sesuatu, kita share sesuatu tapi tidak memberi manfaat. Kenapa? Ini yang perlu kita evaluasi. Dan yang ketiga, pastikan kemadharatannya. Ada orang yang menjadi madharat nggak dengan yang kita hadirkan? Lebih banyak maslahat, lebih banyak madharat. Apakah ada orang yang tersinggung, sakit hati, terluka? Cek, dipastikan itu. Jangan sampai jempol kita karena kita posting di sosial media ternyata membawa sesuatu yang buruk. Introspeksi, muhasabah diri. Selagi ini di bulan Ramadan yang penuh kebaikan ini. Masya Allah, ini طلع